Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Hasan. Saya siswa dari kelas 11 IPA 2 dari Sekolah SMA Negeri 17 Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi tentang larutan penyangga. Ditonton sampai akhir ya. Selamat menikmati. Larutan penyangga adalah larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Berikutnya, kita akan melihat komponen penyusun larutan penyangga. Larutan penyangga terdiri dari dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Pada larutan penyangga asam, komponennya dapat kita amati pada reaksi berikut. Larutan CH3COOH dicampur dengan larutan garam CH3COONA. CH3COOH merupakan asam lemah dan CH3COO- adalah basa konjugasinya. Jadi, pada larutan penyangga asam, komponen larutan penyangganya terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Pada larutan basa, kebalikannya, misalnya pada reaksi berikut, NH3 direaksikan dengan larutan garam NH4Cl, NH3 merupakan basa lemah, dan NH4+ adalah asam konjugasinya. Jadi pada larutan penyangga basa, komponen larutan penyangganya terdiri dari basa lemah dan asam konjugasi. Larutan penyangga atau buffer ini dapat kita buat dengan dua cara. Untuk larutan penyangga asam, cara pertama adalah mencampurkan larutan asam lemah dengan garam. Dan cara kedua, mencampurkan larutan asam lemah dengan basa kuat. Syaratnya, pada akhir reaksi, asam lemah bersisa, basa kuat akan habis bereaksi. Sedangkan untuk larutan penyangga basa, kebalikannya, cara pertama dibuat dengan mencampur basa lemah dengan garam, dan cara kedua mencampur basa lemah dengan asam kuat dengan syarat pada akhir reaksi, basa lemah bersisa, asam kuat habis bereaksi. Mari kita bahas cara pembuatan larutan penyangga ini satu persatu. Pembuatan larutan penyangga kelompok pertama, yaitu mencampurkan asam lemah dengan garamnya. Yang dimaksud dengan garamnya adalah garam yang mengandung basa konjugasi dari asam lemah. Misalnya, asam lemah CH3COOH memiliki basa konjugasi CH3COO-. Ingat ya, basa konjugasi dan asam hanya beda 1H+. Basa konjugasi CH3COO- dapat diperoleh dari garam CH3COONA atau CH3COO 2 kali Ca. Berikutnya, mencampurkan basa lemah dengan garamnya, artinya harus mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Contohnya, basa lemah NH3 memiliki asam konjugasi NH4+. Asam konjugasi ini dapat kita peroleh dengan menambahkan 1H+. Asam konjugasi NH4+ dapat diperoleh dari garam NH4Cl atau NH4 2 kali SO4. Sampai di sini teman-teman bisa memahaminya ya. Selanjutnya, pembuatan larutan penyangga kelompok kedua. Mencampurkan asam lemah dengan basa kuat. Misalnya pada reaksi CH3COOH atau asam lemah ditambah NaOH atau basa kuat menghasilkan CH3COONA ditambah H2O. Pada reaksi ini, asam lemah berlebih sedangkan basa kuat habis bereaksi. Pada akhir reaksi, terbentuk garam yang mengandung basa konjugasi. Demikian juga yang terjadi pada pencampuran basa lemah dengan asam kuat. Contohnya pada reaksi NH3 atau basa lemah ditambah HCl merupakan asam kuat menghasilkan NH4Cl. Pada reaksi ini basa lemah berlebih, asam kuat habis dan terbentuk garam yang mengandung asam konjugasi dari basa lemah. Gimana teman-teman, bisa dipahami ya? Nah, sekarang kita akan membahas prinsip kerja dari larutan penyangga. Pertama, prinsip kerja larutan penyangga asam. Pada larutan penyangga asam terjadi kesetimbangan berikut.
Ha menjadi ion H+ dan amin. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat, maka kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Ion H+ dari asam kuat akan bereaksi dengan komponen basa konjugasi dari garamnya dan membentuk asam lemah. Sebaliknya, jika ditambahkan sedikit basa kuat akan menggeser kesetimbangan ke kanan sehingga konsentrasi ion H+ dapat dipertahankan. Ion OH- dari basa kuat akan bereaksi dengan komponen asam membentuk basa konjugasi dan air. Prinsip kerja larutan penyangga basa hampir sama dengan larutan penyangga asam. Pada larutan penyangga basa, ketika ditambahkan sedikit asam kuat, kelebihan ion H+ pada asam bereaksi dengan basa lemah membentuk asam konjugasi, sedangkan pada penambahan basa kuat, ion OH- dari basa kuat akan bereaksi dengan komponen asam konjugasi membentuk basa lemah dan air. Jadi, jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit asam kuat akan bereaksi dengan garamnya yang mengandung basa konjugasi membentuk asam lemah. Dengan demikian, pengaruh asam kuat sangat kecil. Jika ke dalam larutan penyangga asam ditambahkan sedikit basa kuat akan bereaksi dengan asam lemah membentuk garam yang mengandung basa konjugasi dan air, sehingga pengaruh basa kuat menjadi sangat kecil. Reaksi yang sama juga terjadi pada larutan penyangga basa. Jika ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan asam kuat akan bereaksi dengan basa lemah membentuk garam yang mengandung asam konjugasi. Sementara itu, jika ke dalam larutan penyangga basa ditambahkan sedikit basa kuat akan bereaksi dengan garamnya yang mengandung asam konjugasi membentuk basa lemah dan air. Sistem inilah yang membuat larutan penyangga memiliki pH relatif konstan walaupun ditambahkan sedikit asam atau sedikit basa. Larutan penyangga asam dapat dibuat dari campuran asam lemah dengan basa konjugasi atau garamnya. Jika larutan asam lemah HX dicampur dengan larutan garam MXN mengandung basa konjugasi X-, dalam campuran tersebut akan terjadi ionisasi sebagian dari HX dan penguraian sempurna MXN menjadi ion-ionnya seperti persamaan reaksi berikut. Untuk mengetahui konsentrasi ion H+ dalam larutan penyangga asam dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi HX per konsentrasi X- garam sama dengan Ka dikali konsentrasi A per N dikali konsentrasi G sama dengan Ka dikali mol asam lemah per N kali mol garam. Untuk menghitung pH sama dengan min log konsentrasi H+. Dengan konsentrasi HX atau konsentrasi A merupakan konsentrasi asam lemah. Konsentrasi X-, konsentrasi basa konjugasi, konsentrasi G adalah konsentrasi garam. Ka konstanta asam dan N merupakan indeks asam lemah. Begitupun dalam larutan penyangga basa dapat dibuat dari campuran basa lemah dengan asam konjugasi atau garamnya. Untuk menghitung konsentrasi ion OH- dalam larutan penyangga basa juga dapat ditentukan dengan persamaan konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi MOH per konsentrasi M plus garam sama dengan Kb dikali konsentrasi B per N kali konsentrasi G sama dengan Kb dikali mol basa lemah per N kali mol garam. Untuk menghitung pOH sama dengan min log konsentrasi OH- sehingga pH sama dengan 14 dikurang pOH. Dengan konsentrasi MOH atau konsentrasi B merupakan konsentrasi basa lemah, konsentrasi M+, konsentrasi asam konjugasi, konsentrasi G adalah konsentrasi garam, Kb konstanta basa, dan N merupakan indeks basa lemah. Kita akan melihat aplikasi penghitungannya pada contoh soal setelah ini. Bisa dipahami ya? Agar teman-teman semakin paham, mari kita selesaikan contoh soal berikut. Soal pertama,
Terdapat tabel yang menunjukkan pH beberapa larutan, kita diminta menentukan larutan yang termasuk penyangga. Sebelumnya, kita sudah belajar konsep larutan penyangga, yaitu larutan yang dapat mempertahankan pH saat terjadi penambahan sedikit asam atau sedikit basa atau pengenceran. Artinya, pH larutan ini tidak mengalami perubahan yang signifikan. Nah, berdasarkan tabel pada soal, larutan yang memiliki pH cenderung konstan adalah larutan nomor 2, dan 3. Kedua larutan ini mengalami perubahan pH yang sangat kecil. Jadi jawaban yang benar adalah B.